Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Dengan menyebut asma Allah, Masya Allah, apapun atas kehendak Allah. La yasuqul khaira, tidak ada yang membimbing kita kepada kebaikan illallah, kecuali hanya Allah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Dengan menyebut asma Allah, Masya Allah, apapun atas kehendak Allah. La yasrifus su'a, tidak ada yang memalingkan kita dari keburukan illallah, kecuali hanya Allah. Bismillahi Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Dengan menyebut asma Allah, apapun atas kehendak Allah. Maka min nikmatin, setiap kenikmatan faminallah adalah anugerah dari Allah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah, apapun atas kehendak Allah. La haula wa la quwwata, tidak ada upaya dan daya illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika kita satu suara berzikir, berucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuai dengan makna filosofi berzikir berarti mengingat. Dengan ingatan, dengan batin, dengan keyakinan, kita mengingat satu asma yang dirangkai dengan dua sifatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berarti kita berharap dengan zikir basmalah ini mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah disayangi Allah, kalau sudah dikasihi Allah, apapun akan diminta. Kesalahan kita akan diampuni, bahkan pintu taubat akan terbuka lebar, sehingga kelak kita dicintai Allah. Amin, Allahumma amin. Jangan diduga, jangan dikira dengan prasangka-prasangka buruk. Dengan berbekal kasih sayang, kita harus memiliki prasangka baik. Ibadah yang nyaris ditinggalkan di akhir zaman adalah ibadah yang disebut dengan istilah husnudzan. Ibadah di akhir zaman yang banyak ditinggalkan oleh umat manusia, oleh orang-orang yang mengaku dirinya beragama, berislam, beriman, adalah ibadah husnudzan, berprasangka baik, terutama berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya melalui lisan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ana inda dhanni abdi bi, saya mengikuti prasangka hamba saya kepada saya. Maka tanda-tanda orang itu baik kalau dia punya prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pasti akan diampuni, saya optimis tidak lama lagi akan bebas bersama keluarga, dan hidup saya akan diakhiri dengan husnul khatimah. Tetapi waspada, hati-hati, hindari ketika seseorang di dalam hatinya memiliki prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan itulah tanda keburukan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan diduga bahwa sebagian saudara-saudara kita terbelenggu dalam satu ruang waktu, tetapi sebenarnya batinnya bebas, bebas beribadah taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, bebas dari belenggu nafsu. Tetapi jangan diduga juga yang di luar sana jasadnya bebas kemana-mana, raganya bebas berjalan kemana-mana, tetapi nafsunya membelenggu dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berprasangka baiklah. Mengapa jalan takdir saya hari ini
ada di tempat ini. Jangan-jangan ini adalah panggilan sayang Allah. Seandainya kita ada di luar sana, sering banyak lupa kepada Allah, tetapi ketika berada di sini, kita menjadi orang yang senantiasa diingatkan agar selalu kembali kepada inna lillah. Kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oleh karena itu, tingkatkan keyakinan kita, tingkatkan prasangka baik kita, husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur yang ada ini semoga barokah. Sisa umur yang ada ini menjadi umur usia yang penuh dengan kebaikan, sehingga kita termasuk orang yang memenuhi kriteria 4 kebaikan: beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dan kesabaran, sebagai tanda orang yang menghargai waktu usia umurnya. Amin, Allahumma amin. Makna kebebasan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang telah terbebas dari belenggu angkara murka yang ada dalam dirinya sendiri. Makna kebebasan yang sesungguhnya ketika pikirannya, hati, dan seluruh raganya ikut serta, terbebas dari pengaruh hawa nafsunya. Oleh karena itu, baginda Nabi telah mengajarkan satu doa agar kita terbimbing menuju kebebasan yang sejati. Di awal majelis tadi kita berdoa bersama-sama, yang artinya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an adilla au udalla, dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain, au azilla au uzalla, dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan orang lain, au azlima au uzlama, dari menzalimi diriku atau dizalimi orang lain, au ajhala au yujhala alayya, dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah melimpahkan salawat atas baginda Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta salam kepada keluarga para sahabatnya. Amin, Allahumma amin. Marilah kita gunakan kesempatan waktu yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita ini, karena orang yang baik adalah orang yang pandai menghargai pemberian. Ketika seseorang diberi oleh orang lain, cara menghormati adalah dengan menerima, menyambut pemberiannya dengan sopan santun, dengan penghargaan sepenuh hati. Bagaimana kalau yang maha memberi adalah sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sebagai hambanya, kita insan yang hina harus pandai menghargai usia yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rugi, orang yang rendah hina adalah yang menyia-nyiakan pemberian Allah, menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan keluarganya, menyia-nyiakan anak dan istrinya, bahkan suami. Oleh karena itu, tatap masa depan. Insya Allah masih ada pintu kebebasan untuk segera berjumpa kembali dan keluarga kita di rumah, mengakhiri kehidupan ini dengan baik, untuk melanjutkan perjalanan barzah hingga akhirat nanti menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam perjalanan ini peganglah satu ikatan tali yang kokoh, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah perjanjian kita yang pertama kali. Sejak di alam arwah, ketika kita belum berwujud manusia seperti saat ini, kita telah berjanji untuk menyembah Allah
beribadah pada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Firman Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh kita semua ketika itu, bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka peganglah janji kita sendiri ketika di alam ruh, alam dzar. Kemudian di alam janin, kandungan ibu 9 bulan. Pada saat ruh didatangkan usia kandungan 4 bulan, ditulislah perjanjian itu dalam bentuk takdir kehidupannya, susah, duka dan bahagianya. Bahkan rizki sudah pasti dicatat dengan begitu lengkap oleh malaikat yang ditugaskannya. Maka yakinlah bahwa hidup kita ini sudah terencana, tinggal berikhtiar bagaimana mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Ketika kita lahir ke alam yang ketiga, alam dunia ini, maka kita diberi kesempatan usia rata-rata 60 tahun, 70 tahun, ada yang kurang dari itu, dan bahkan ada yang lebih dari usia tersebut. Sisa dari waktu ini, marilah kita isi dengan amal kebaikan, dengan iman, dengan takwa, dengan kesalehan. Semoga kelak menuju alam barzah kita menjadi orang yang bahagia, sehingga di akhirat nanti pilihan kita bukan lagi kepada neraka, tetapi satu-satunya adalah jalan menuju surga. Amin Allahumma amin.